Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rin Permatasari, NIM 856569932. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada kelas 3, yang dimana presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas wajib 2 pada mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Baiklah, RPP yang telah saya susun ini bertempat di Sekolah Dasar Negeri 215-3 Kebun Baru, kelas 3 semester 2. Pada tema 7, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1, alokasi waktu 1 kali pertemuan atau 6 kali 35 menit. A. Kompetensi inti atau KI. KI 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi. Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 1.2, meresapi keagungan Tuhan Yang Maha Esa atas penciptaan makhluk hidup, hidup sehat, benda dan sifatnya, energi dan perubahan, bumi dan alam semesta. 2.1, memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap makhluk hidup, energi dan perubahan iklim, serta bumi dan alam semesta melalui pemanfaatan bahasa Indonesia dan atau bahasa daerah. 3.1, menggali informasi dari teks laporan informatif, hasil observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta dalam semesta dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan, dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 4.1, mengamati dan mengolah isi teks laporan informatif, hasil observasi tentang perubahan wujud benda, sumber energi, perubahan energi, energi alternatif, perubahan iklim dan cuaca, rupa bumi dan perubahannya, serta alam semesta secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1, mengidentifikasi teks laporan sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. 3.1.2, menguraikan gagasan pokok teks laporan informatif tentang sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. 4.1.1, menceritakan kembali isi teks laporan informatif tentang sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. 4.1.2, menyusun gagasan berupa teks laporan informatif tentang sumber energi secara tertulis dengan tepat. Selanjutnya matematika, kompetensi dasar atau KD. 1.1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2.1, menunjukkan sikap cermat dan teliti, jujur, tertib dan mengikuti aturan, peduli, disiplin waktu, serta tidak mudah menyerah dalam mengerjakan tugas. 2.2, memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan pada matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 2.3, memiliki sikap terbuka, objektif, menghargai pendapat dan karya teman sebaya dalam diskusi kelompok maupun aktivitas sehari-hari. 3.1.4, menentukan perbandingan data menggunakan tabel, grafik batang dan grafik lingkaran. 4.11, mengumpulkan, mencatat,
menata, menyajikan data menggunakan tabel dan grafik batang. Indikator pencapaian kompetensi 3.14.1 membandingkan data berupa grafik batang yang diamatinya. 4.11.1 membuat grafik batang berdasarkan data yang sudah diperoleh. SBDP kompetensi dasar 1.1 memuji keunikan kemampuan manusia dalam berkarya seni dan beraktivitas sebagai anugerah Tuhan. 2.1 menunjukkan sikap berani mengekspresikan diri dalam berkarya seni. 2.3 menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap alam sekitar melalui karya seni. 3.1 mengenal karya seni gaya dekoratif. 4.3 menghias benda gaya dekoratif dengan media yang ada di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 mengidentifikasi karya seni gaya dekoratif. 3.1.2 mengidentifikasi alat dan media yang dibutuhkan untuk membuat karya seni dekoratif. 4.1.3.1 membuat karya dekoratif dengan menggunakan benda-benda 3 dimensi yang ada di lingkungan sekitar. C. Tujuan pembelajaran. Pertama, dengan menyimak teks laporan yang disampaikan oleh guru, siswa dapat mengidentifikasi teks laporan informatif tentang sumber energi dengan tepat dan percaya diri. Kedua, dengan mempelajari teks laporan tentang sumber energi, siswa dapat menjelaskan kembali isi teks laporan tentang sumber energi dengan tepat dan percaya diri. Ketiga, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa, dapat menguraikan isi teks laporan informatif tentang sumber energi dengan tepat. Keempat, dengan mengamati contoh, siswa dapat menyusun teks laporan informatif tentang sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi karya seni dekoratif yang menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar dengan tepat. Keenam, dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat merancang karya seni dekoratif dengan menggunakan benda-benda 3 dimensi yang ada di sekitar. Ketujuh, setelah merancang, siswa dapat membuat karya seni dekoratif dengan menggunakan benda-benda 3 dimensi yang ada di sekitar. Kedelapan, dengan pengamatan gambar, siswa dapat mengidentifikasi grafik batang dengan tepat. Kesembilan, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membaca grafik batang dengan tepat. D. Materi pembelajaran. Yang pertama, teks tentang sumber energi. Yang kedua, melakukan percobaan serta diskusi tentang sumber energi. Ketiga, membuat gambar dekoratif dan memanfaatkan sumber energi berupa biji-bijian. Keempat, membaca data grafik batang tentang sumber energi. E. Metode pembelajaran. Pertama, pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, mengasosiasi, mengolah informasi dan mengkomunikasikan. Yang kedua, metode permainan, simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah. F. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan menggunakan waktu 10 menit. Deskripsi kegiatannya, yang pertama, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Ketiga, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang sumber energi. Keempat, guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Setelah itu kita masuk pada kegiatan inti, yaitu deskripsi kegiatannya adalah: pertama, guru mengawali pembelajaran dengan menunjukkan beberapa gambar jenis sumber energi. Siswa mengamati gambar tersebut, dalam kurung mengamati. Guru mengugah rasa ingin tahu siswa dan memotivasi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati atau menanya. Kemudian, siswa menyimak cerita guru tentang sumber energi seperti yang diceritakan di buku teks.
Guru juga menjelaskan bahwa matahari merupakan sumber energi terbesar. Mengamati. Kemudian, untuk membuktikan bahwa matahari merupakan salah satu sumber energi, guru meminta siswa melakukan percobaan tentang matahari adalah sumber energi yang terdapat pada buku teks halaman 3 atau mengeksplorasi. Setelah itu, guru melakukan percobaan siswa dan siswa diminta menyampaikan hasilnya di depan kelas. Lanjut, sambil mendengarkan laporan dari masing-masing kelompok, guru melakukan konfirmasi terhadap kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan atau mengkomunikasikan. Selanjutnya, guru melakukan diskusi hasil percobaan dan melakukan tanya jawab dengan siswa atau mengeksplorasi. Di sela-sela diskusi dan penjelasan, guru selalu memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau mengasosiasi. Selanjutnya, guru melanjutkan pembahasan tentang pemanfaatan energi matahari atau mengkomunikasikan. Selanjutnya, guru menjelaskan bahwa matahari selain memiliki energi cahaya juga menghasilkan energi panas. Bagaimana panas disebut sebagai energi, maka guru kembali meminta siswa melakukan percobaan berjudul "Panas adalah Energi" seperti tercantum pada buku teks halaman 6. Selanjutnya, guru melakukan tanya jawab seputar hasil percobaan yang dilakukan atau menanya. Selanjutnya, guru melengkapi penjelasan tentang bagaimana pemanfaatan energi panas dalam kehidupan sehari-hari atau mengkomunikasikan. Selanjutnya, siswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok. Siswa mendiskusikan beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang sedang dibahas atau mengeksplorasi. Selanjutnya, guru mengamati proses diskusi sambil melakukan penilaian sikap atau mengkomunikasikan. Masing-masing kelompok diminta menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya secara bergantian. Lanjut, setelah menyampaikan hasil diskusi, siswa membuat kesimpulan dengan pengarahan guru tentang hasil diskusi. Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan guru bahwa salah satu sumber energi adalah tumbuh-tumbuhan. Di antara tumbuh-tumbuhan ada yang menghasilkan biji-bijian. Selain sumber makanan, biji-bijian juga dapat digunakan untuk membuat karya dekoratif. Mengamati. Guru menjelaskan sekilas tentang apa itu karya dekoratif dan menunjukkan contoh yang ada di buku teks. Guru juga menyiapkan contoh karya yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan cara membuat karya dekoratif dari biji-bijian. Kemudian, siswa membuat karya dekoratif dengan media biji-bijian dengan tema matahari sumber energi. Mengeksplorasi. Setelah selesai, siswa diminta merapikan bekas-bekas pekerjaannya. Selanjutnya, hasil karya yang sudah dibuat dipajang di kelas. Setelah memajang hasil karyanya, siswa kembali ke tempat duduk dan mendengar penjelasan guru tentang rencana kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, siswa memperhatikan data yang ditampilkan dalam bentuk diagram batang yang disiapkan guru sebelumnya. Mengamati. Guru memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan apa yang ingin mereka ketahui dari diagram batang tersebut. Guru menstimulasi siswa dengan menyampaikan bahwa ada beberapa kata tanya yang harus siswa perhatikan ketika akan bertanya, yaitu apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan, dan di mana atau kemana. Jika siswa sulit mengajukan pertanyaan, guru memberi arahan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan bisa muncul. Mengasosiasi. Guru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh siswa dengan tujuan untuk menjelaskan tentang diagram batang dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana cara membaca data pada diagram batang. Setelah menyimak penjelasan guru, siswa menjawab soal yang berkaitan dengan cara membaca grafik batang.
Sebagai penutup, guru mereview semua kegiatan yang sudah dilakukan seharian dengan meminta siswa melakukan refleksi kegiatan hari itu, mengasosiasi. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini menggunakan alokasi waktu 10 menit. Yang pertama, peserta didik membuat kesimpulan dibantu dan dibimbing guru. Kedua, melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Yang ketiga, merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir, menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. G. Sumber alat dan media pembelajaran. Yang pertama, sumbernya adalah buku guru dan buku siswa tema 7, sumber energi kelas 3, buku tematik terpadu kurikulum 2013, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015. Kedua, gambar macam-macam sumber energi, matahari, air, tanah, dan udara atau angin. Ketiga, gambar grafik batang. Keempat, gambar contoh hasil karya seni hias dari benda-benda 3 dimensi seperti biji-bijian, gulungan kertas. Kelima, biji-bijian. Yang keenam, lem yang kuat daya lekatnya. Kita masuk pada H, penilaian pembelajaran. 1. Penilaian sikap. A. Penilaian sikap santun dilakukan saat kegiatan menulis bagian-bagian surat pribadi dengan bahasa sendiri yang santun. B. Penilaian sikap teliti dilakukan saat kegiatan belajar membaca dan menentukan jam. C. Penilaian sikap percaya diri dilakukan saat kegiatan meniru gerakan berdasarkan pengamatan terhadap permainan peta jongkok. Nah, di sini sudah ada tabel untuk melihat penilaian sikap pada anak-anak, di mana keterangannya K sama dengan kurang, C cukup, B baik, dan SB sangat baik. 2. Penilaian pengetahuan. Tes lisan tentang karakteristik teks laporan, latihan soal tentang membaca data grafik batang, tes lisan tentang karakteristik daya dekoratif. Yang ketiga, penilaian keterampilan. A. Penilaian untuk kerja. Di sini sudah ada tabelnya menceritakan isi surat tanggapan pribadi. Kriterianya menceritakan kembali isi teks laporan informatif tentang sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Di sana ada keterangannya sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Kriteria kedua, menyusun gagasan berupa teks laporan informatif tentang sumber energi secara tertulis. Kriteria ketiga, membuat grafik batang berdasarkan data yang sudah diperoleh. Kriteria keempat, membuat karya dekoratif dengan menggunakan benda-benda 3 dimensi yang ada di sekitar. Contoh lembar penilaian keterampilan. 1. Menceritakan kembali isi teks laporan informatif tentang sumber energi secara lisan atau tulis dengan tepat. Di sini ada tabelnya, ada nama anak. Nanti di dalam tabelnya sesuai dengan ide pokok teks. 2. Alur penyampaian. Yang 3, menggunakan intonasi yang benar. Yang keempat, lancar dalam penyampaian. Di sana ada skornya dan juga ada predikatnya. 1. Menyusun gagasan berupa teks laporan informatif tentang sumber energi secara lisan dengan tepat. Di sini juga sudah ada tabelnya. Membuat diagram batang berdasarkan data yang sudah diperoleh. Dan RPP ini diketahui oleh Kepala Sekolah SD 215-3 Kebun Baru, yaitu Ibu Marlismawati SPD, dan disusun oleh saya sendiri, Ririn Permatasari, sebagai guru kelas 3. Baiklah, seperti itulah presentasi saya RPP rencana pelaksanaan pembelajaran pada kelas 3. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.